kembali lagi di Arjuna Podcast. Nah, di episode kali ini kita bakal bahas soal dunia perkuliahan dan kesulitan-kesulitan yang dihadapi. Nah, saat ini aku udah bersama dua narasumber yang cantik-cantik banget. Boleh dong perkenalan dulu, namanya siapa, jurusannya apa, dan dari angkatan berapa? Oke, mulai dari aku ya. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Erani Gandapa. Kalian bisa panggil aku Najla dari akuntansi angkatan 25. Halo, perkenalkan nama aku Nurul Ramadhani. Kalian bisa panggil aku Nura. Aku dari jurusan akuntansi angkatan 25. Nah, kan ini Nura sama Nazla ini adalah mahasiswi akuntansi yang dimana ya pun prodinya tuh gacor banget guys. Jadi di sini kita mau tanya-tanya nih, langsung aja ke segmen pertama ya. Nah, untuk pertanyaan pertama nih, kira-kira kalian ini dulu masuk ke jurusan ini tuh alasannya apa sih? Boleh dong dari Najla dulu mungkin? Oke, kalau misalnya dari aku, sebelum aku masuk jurusan akuntansi, aku pertama melihat terlebih dahulu nih kayak prospek kerja yang ada di akuntansi. Terus dulu aku sebelum masuk akuntansi juga pernah ikut tes minat bakat dan ternyata jurusan di akuntansi ini aku positif. Nah makanya aku mulai kepoin nih akuntansi itu sebenarnya gimana sih dan apa aja yang dipelajari di akuntansi nanti. Terus ternyata di akuntansi ini prospek kerjanya yang bikin aku menarik ini adalah tax officer. Dan dari situ aku mulai kayak punya mimpi untuk setelah lulus pengen kerja jadi tax officer. Dan salah satu jalan untuk bisa bekerja di bidang itu masuk ke jurusan akuntansi. Di sisi lain aku juga waktu SMA suka banget nih sama matematika. Dulu aku mikirnya kalau misalnya akuntansi ini masih berkaitan sama matematika. Jadi aku mikirnya karena aku suka matematika mungkin kalau masuk akuntansi aku bakal enjoy gitu. Jadi aku memilih jurusan ini karena pertama melihat prospek kerjanya dan juga sesuai sama minat yang aku inginkan. Itu sih. Oh, kalau boleh tahu nih dulu jurusan pas SMA apa sih? Aku jurusan IPA. Jadi waktu dulu SMA gak tahu akuntansi ini maksudnya kayak akuntansi apa sih namanya? Kayak mungkin di dalamnya itu seperti apa gitu ya. Karena waktu SMA juga gak dapat dasar-dasar akuntansi gitu. Jadi waktu pas dulu sih lebih sering ngepoin di luar jurusan aku di IPA waktu itu. Oh, berarti emang passionnya di hitung-hitungan nih ya, makanya berani terjun ambil akuntansi. Nah, kalau buat Nura gimana? Kalau dari aku sendiri, aku kan dulu kan SMA-nya jurusan IPS kan. Jadi mata pelajaran ekonomi itu udah ada dari kelas 10 sampai kelas 12. Nah, dari awal kelas 10 itu aku udah suka sama ekonomi gitu kan. Terus pas kelas 11-nya aku udah mulai pikiran kalau misalkan aku kuliah nanti kayaknya aku bakal ambil jurusan yang berbau-bau ekonomi aja deh. Nah, tapi kayak masih ragu-ragu gitu loh antara jurusan ini atau yang mana. Sebenarnya pas kelas 11 tuh aku belum kayak yang mantep banget mau akuntansi itu. Nah, terus pas kelas 12-nya kan ada pelajaran ekonomi tentang persamaan dasar akuntansi kan. Nah, di situ aku merasa kayak kok seru ya kayak gini gitu. Apalagi pas diskusi bareng teman, ngerjain soal bareng teman kayak gitu tuh kayak seru banget. Terus aku mulai kepikiran lagi apa ambil akuntansi aja ya buat jadiin pilihan pertama. Dan akhirnya aku mutusin buat taruh akuntansi itu di pilihan pertama aku gitu. Dan selain itu juga kalau aku cari-cari ya sebelum pilih jurusan itu akuntansi itu prospek kerjanya bagus dan luas gitu. Oh gitu, berarti udah emang anak ekonomi banget ya, Iya, dari kelas sananya. Terus ini aku mau tanya dong soal, kan kalau di dunia perkuliahan itu pasti beda dong sama dunia pasca dan sekolah dulu. Nah, kira-kira ada nggak sih ekspektasi dari kalian yang ternyata pas terjun di dunia perkuliahan itu kayak, oh kok beda banget, kok kayak gini? Boleh dong siapa dulu mau jawab terserah. Mungkin dari aku dulu. Kalau ekspektasi aku tuh akuntansi tuh sekedar bikin jurnal keuangan yang macam-macam itu terus sampai ke laporan keuangan. Soalnya kan pas di SMA seringnya disuruhnya bikin kayak gitu ya, kayak tabel-tabel jurnal terus laporan keuangan. Tapi ternyata pas sudah masuk kuliah tuh akuntansi tuh nggak cuma sekedar itu doang, kayak lebih kompleks, lebih
lebih dalam, jadi harus benar-benar paham sama konsepnya. Apalagi makul akuntansi itu nggak cuma persamaan dasar akuntansi, tapi kayak ada audit, terus akuntansi keuangan menengah kayak gitu ternyata. Oh berarti emang bener-bener kayak kaget banget nggak sih? Terus kalau Najla gimana? Aku agak jujur pasti juga merasa ekspektasi aku jauh dari realita yang aku jalani sekarang. Karena aku dulu tadi aku udah mention kalau misalnya di awal aku mikirnya akuntansi ini sama kayak matematika, dan aku tuh dulu suka matematika tuh sebenarnya karena aku nih suka mengolah rumus kayak gitu. Dan sedangkan kalau akuntansi itu lebih ke dasar menghitung aja gitu, apalagi kayak menghitungnya di akuntansi itu pakai kalkulator gitu, jadi kayak ya udah cuma sekedar menghitung aja gitu ya. Terus pas aku masuk akuntansi, aku sadar kalau misalnya ternyata akuntansi itu lebih rumit dari yang aku kira. Karena aku waktu SMA mikir karena aku di oke lah matematika gitu, jadi kayaknya kalau misalnya di akuntansi masih bisa diimbangin sama temen-temen yang lain. Ternyata pas aku masuk nih di semester awal, teman-teman aku udah dapat dasar materinya di SMK atau SMA, itu aku merasa tertinggal banget. Jadi kayak waduh, kayaknya harus belajar lebih giat lagi gitu. Apalagi pas di semester 2 ini aku lebih banyak ketemu materi-materi yang cukup kompleks dibanding waktu aku semester 1. Jadi aku mikirnya, wah ternyata akuntansi lebih banyak, menurut aku ya, lebih banyak menghafalnya dibanding menghitung gitu ya. Maksudnya kalau menghitung ya dasar-dasar aja gitu, pasti semua orang bisa lah ngitung gitu ya. Cuman kalau menghafal atau kayak bahkan menerapkan konsep akuntansi gitu, itu nggak semua orang bisa. Jadi menurut aku akuntansi ini mau banget ya pas aku langsung di jurusan ini gitu. Apalagi kalau akuntansi itu dia lebih kayak ke case nggak sih? Jadi kita harus berlogika juga dengan itu. Nah terus ke next segment nih, kira-kira ada nggak sih struggle atau kesulitan kalian selama di dunia perkuliahan sampai sejauh ini? Gimana kira-kira? Kalau kesulitan aku pasti yang pertama dari materinya, karena aku ngerasa kan aku nih harus mulai dari nol ya. Waktu pas aku masuk di sini, aku nggak tahu kayak bahkan sekedar debit kredit aja tuh aku masih nggak ngerti gitu, kayak ini tuh apa ya gitu, orang-orang udah bahas ini sedangkan aku masih bingung definisi dari akuntansi dasar gitu. Terus aku masih bingung kayak akun-akun yang ada di akuntansi gitu. Jadi pastinya kesulitan yang aku alami bahkan sampai sekarang ya menurut aku itu tuh materinya sih. Jadi memang kayak waktu awal aja di pengantar akuntansi itu aku kesulitan, apalagi di semester 2 ini gitu ya. Jadi benar-benar harus paham, dan apalagi waktu pas semester 1 aku merasa aku masih adaptasi. Terus semester 2 itu aku udah kayak ini tuh semester 1 kemarin tuh masih bener-bener coba adaptasi untuk semester 2 gitu. Pas semester 2 ternyata lebih kompleks lagi. Jadi kesulitan aku yang selalu aku rasa di jurusan ini karena materi ini, dan juga aku mulai semuanya dari nol gitu. Jadi aku nggak tahu apa-apa, jadi merasa kesulitan untuk mengimbangi teman-teman yang udah bisa gitu dari SMA atau SMA gitu sih. Terus orang-orang kan bilang kayak debit kredit itu gampang tahu, cuma kanan kiri doang. Ya itu lebih dari itu guys. Terus buat Najla nih, kira-kira apa sih cara kamu supaya kamu tuh bisa mengejar semuanya lagi dari awal itu? Karena kan basicnya beda tuh dari SMA nanti. Sebenarnya karena pertama kita harus bantu di lingkungannya. Aku merasa teman-teman aku nih ngebantu aku banget waktu awal semester. Waktu dulu aku ingat banget, aku pernah dapat itu kan, kita dapat tugas bikin jurnal umum itu. Menurut aku kayak nyari di YouTube dengan apa yang diajar dosen beda gitu. Terus pas aku bertanya sama temanku yang sudah berpengalaman gitu ya, maksudnya sudah bisa gitu, sudah bisa menerapkannya gitu, aku diajarin dari awal gitu. Terus kayak sampai oh ternyata seperti ini gitu, dan teman-teman aku nih benar-benar membantu gitu. Selain teman-teman, aku juga pastinya belajar mandiri lewat YouTube. Terus kayak sebenarnya memahami teori dasarnya dulu supaya berkelanjutannya aku paham gitu. Jadi bukan cuma sekedar tahu tapi paham gitu. Oh gitu, keren ya, keren. Nah sekarang kalian nih, Nura gimana tuh struggle-nya selama kuliah sejauh? Oke,
Oke, kalau dari aku sih pas semester 1 sama 2 ya, itu kadang kalau nemuin transaksi baru yang belum pernah aku baca dari kasus-kasus sebelumnya, aku tuh kadang bingung nentuin itu masuknya ke akun apa gitu, utang atau apa gitu, kadang suka salah. Nah kalau udah salah tuh salah di jurnalnya kan itu kan awal banget ya. Nah, kalau salah di jurnalnya semuanya tuh jadi salah gitu. Iya lagi. Jadi beneran harus ngulang lagi dari awal kayak gitu. Terus yang kedua itu tentang sistem pengajarnya sih. Kan ada yang dosen tuh ketat gitu ya, itu bikin lumayan apa tuh ke pressure gitu. Tekanannya pasti kayak Wah iya, dan itu kayak mas-mas waduh ini kayak gimana ya, apalagi yang suka ngasih pertanyaan dadakan terus dipanggil random itu kayak aduh. iya sih ngerasa Susah banget. Nah, terus kira-kira ada gak sih cara kamu supaya kamu tuh bisa mengesampingkan kesulitan-kesulitan kamu itu tadi? Karena kan kamu tadi bilang kalau semisal ada akun yang belum pernah dengar namanya atau ada akun baru sempat bingung nih. Nah, gimana sih cara ngatasin kebingungan itu tadi? Aku biasanya kalau udah dapat soal yang kayak gitu, aku cari soal-soal yang mirip kayak gitu. Nah nanti kira-kira apa aja sih akun yang bakal digunain di tipe soal yang kayak gini gitu. Oh, gitu. Kayak latihan soal gitu. Oh gitu, bahkan anak IPS pun ternyata struggle-nya juga gede guys di akuntansi. Nah, terus nih kayaknya ini bakal jadi last segment sih. Kira-kira ada nggak sih dari kalian berdua ini kayak ada sisi dari dunia perkuliahan yang kalian kan istilahnya kayak naik level gitu ya dari SMA ke kuliah dan pasti environment atau lingkungannya itu benar-benar beda banget. Ada nggak sih sisi dari di dunia perkuliahan yang sebelumnya pas di sekolah itu nggak ada, terus pas di sini tuh lah ternyata di kuliah ada kayak gini dan itu bikin kalian adaptasi lagi. Kira-kira gimana? Kurang dulu boleh? Kalau dulu pas SMA itu kan kita dijelasin banget sama gurunya ya, dijelasin tentang. Terus kita kalau belajar tuh satu bab bisa selesai 1 bulanan bahkan lebih. Nah kalau di kuliahan tuh ternyata beda, nggak kayak gitu. Nah kita tuh dikasih materi tapi kayak dijelasin garis besarnya aja. Nah Nah, ya, terus abis itu pasti biasanya kayak kita tuh harus memahami sendiri gitu guys. Jadi biasanya cuma kayak didian materi terus coba maju-maju nih, terus apalagi di dunia perkuliahan sekarang tuh kayak bener-bener full presentasi gak sih? Jadi kayak susah itu guys. terus satu materi di kuliahan itu bukan selesai 1 bulan tapi selesai hari itu juga, 1 hari itu juga. Iya, kayak ngebut banget ngejar apa sih sebenarnya. Nah, terus kalau dari Najla gimana? Kalau dari aku merasa sebenarnya kalau misalnya di kuliah sama SMA tetap nilainya beda. Kayak waktu SMA kita tuh kan lebih banyak, maksudnya poin nilai kita tuh lebih banyak diambil dari tugas. Sedangkan kalau misalnya di kuliah kita lebih banyak nilainya diambil dari poin keaktifan. Entah keaktifan saat di kelas, bertanya, diskusi, dan itu tuh yang buat aku harus beradaptasi nih. Kayak apa nih? Ini tuh aku sebenarnya waktu SMA jarang aktif, jarang bertanya, jadi pas di kuliah ini sebenarnya menurut aku ini mengagetkan ya, karena teman-teman aku juga ternyata bisa menyeimbangkan gitu teman-temanku yang di sini gitu, maksudnya di kelas kayak aktif bertanya, itu tuh jadi bikin aku sadar kalau misalnya aku juga harus bisa cepat-cepat beradaptasi karena ya dimanapun juga dosen bahkan rata-rata dosen itu semua ngambilnya tuh dari nilai keaktifan. Nah kalau misalnya ngambil dari nilai keaktifannya banyak ya otomatis kan nilai kita kalau misalnya nggak aktif ya kayaknya dong nilai kita gitu kan. Iya jadi itu sih yang mungkin aku harus adaptasi kayak harus bisa aktif di kelas, harus bisa mulai menyampaikan pendapat di kelas supaya nilai aku juga terpenuhi, karena waktu SMA aku kan gampang banget kalau aku ada nilai kayak cuma ngerjain tugas dan nilai kita tuh banyak gitu, asal tugas kita selesai aja dari awal semester sampai akhir itu nilai kita dapat sedangkan kalau di sini tuh belum tentu kayak gitu, jadi penilaiannya lumayan aku sangat buat aku harus beradaptasi gitu di sini. Oh iya sih, apalagi kalau usaha keaktifan itu ternyata bebannya lumayan gede ya Iya. kan.
Jadi dulu aku tuh sebenarnya pas SMA juga kayak Najla, kayak Mira gitu guys. Jadi cuma kayak datang, duduk, kerjain tugas, terus pulang, kadang main gitu kan. Terus pas ngeliat, loh ternyata tuh kita nggak bisa cuma duduk dengerin terus diam doang tuh nggak bisa. Jadi harus benar-benar at least kita tuh ada pertanyaan yang dibawa ke kampus gitu. Nah, sayang banget nih tapi ya ampun sesi kita udah selesai. Padahal aku tuh masih pengen banget ngobrolin banyak hal tentang dunia perkuliahan guys. Tapi sayang banget, the session has to end. Semoga sesi kali ini tuh bisa bermanfaat buat semua yang di luar sana, entah itu mahasiswa atau yang nanti soon to be mahasiswa. Karena ilmu dari dua narasumber kali ini tuh bener-bener daging banget guys. Jadi itu ya, aku Alvina selaku host dan aku Nura Dan aku Najla. kita pamit undur diri. See you on the next change maybe. So bye.